memahami persoalan pajak dalam manajemen keuangan kantor hukum. Dan di sebelah kanan saya sudah ada pemateri yang sangat keren, luar biasa, goib. Namanya Mbak Indri Makmur Handoyo. Jadi beliau ini banyak sekali pengalamannya ya, bergelut di dunia admin atau finance di beberapa perusahaan ya. Tentu Sobat CDP perlu menyimak podcast ini sampai selesai dan menggali pengalaman langsung dari sang ahlinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, dimanapun Anda berada. Oke, Sobat JDP, pada podcast kali ini kantor kami ya, Candi Mukyanto Dirgayati Haklase and Partners, mengadakan podcast yang sangat seru sekali. Apa judulnya? Memahami persoalan pajak dalam manajemen keuangan kantor hukum. Dan di sebelah kanan saya sudah ada pemateri yang sangat keren, luar biasa, goib. Namanya Mbak Indri Makmur Handoyo. Jadi beliau ini banyak sekali pengalamannya ya, bergelut di dunia admin atau finance di beberapa perusahaan ya. Tentu Sobat CDP perlu menyimak podcast ini sampai selesai dan menggali pengalaman langsung dari sang ahlinya. Oke? Ya. Tapi sebelum dimulai, saya punya pantun nih Mbak ini. Oke, nanti kalau saya ucapkan satu kalimat, Mbak ini bilang, cakep. Langit dijunjung, tanah dipijak. Demikian ungkapan sebuah peribahasa. Betapa bangga membayar pajak, pajak dihimpun membangun bangsa. Oke. Perkenalkan, nama saya Setionyo Difakar, merupakan asosiat dari kantor hukum Candi Mukyanto Dirgayati Haklase and Partners yang beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit nomor 26, Blok AF, Kelurahan Kotojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Dan 1 jam ke depan saya akan memandu pada podcast kali ini sebagai moderator ya. Dan di sebelah kanan ini merupakan Mbak Indri ini merupakan alumnus dari kampus Stikom Prosia. Jadi Mbak Indri ini jurusannya saat itu ilmu komunikasi ya Mbak ya, ilmu komunikasi. Dan tidak panjang lebar, langsung aja kita kenalan bersama orangnya. Tak kenal maka tak sayang, maka itu sayang-sayangan sekarang. Oke, kenapa sih Mbak Indri ini milih jurusan ilmu komunikasi, dan coba ceritakan pengalaman kerja menjadi admin itu dari beberapa tahun yang lalu tuh gimana tuh ceritanya bisa milih jurusan? Sebelumnya, hai Sobat JDP. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya bekerja, saya lulusan komunikasi. Terus kenapa saya tertarik dengan komunikasi? Karena dari dulu, dari kecil sih itu senang banget dengerin radio. Senang banget denger radio dan pengen cita-citanya sih jadi penyiar radio, cuman nggak sampai ya. Terus akhirnya mencoba melamar kerja, ada lowongan admin. Dan pengalaman kerja saya yang pertama itu, kalau saat itu lowongan adminnya itu kan berapa tahun yang lalu tuh Mbak? Sekitar 16 tahun yang lalu. Itu info lowongannya di mana? Di koran kah? Enggak, melalui teman. Oh, melalui teman. Itu pengalaman saya bekerja sebagai admin di perusahaan distributor bearing di Jakarta Pusat juga. Selama 11 tahun. Buset, 11 tahun luar biasa ini. Mbak Indri nih. Terus admin lagi di perusahaan ekspor impor di wilayah Jakarta Barat. Admin juga admin dan sekretariat di DPD Waludi DKI Jakarta. Juga admin di
law firm-nya Pak Jandi Mukianto. Luar biasa. Sampai sekarang di Jandi Mukianto dan Jaya. Tuh kan guys, berarti udah hampir puluhan ya, hampir puluhan itu, hampir menginjak ke 20 tahun ya menjadi seorang finance atau admin. Tentu ini Mbak Indri sudah mengalami pahit manisnya menjadi seorang admin atau finance ya. Dan pada podcast kali ini kita spesial untuk membongkar gimana caranya memahami persoalan pajak, memanage keuangan kantor hukum lebih jalan. Oke, Mbak In, saya ingin bertanya nih, bagaimana pendapat Mbak In tentang tema podcast sore hari ini dan kenapa penting untuk dibahas? Oke, menurut saya ini sangat penting. Karena semua perusahaan, bahkan pribadi kita pun ya membutuhkan yang namanya manajemen keuangan untuk stabilitas keuangan. Yaitu perlu kita atur yang namanya pemasukan pengeluaran, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, itu gunanya pembukuan. Dan tugasnya seorang admin untuk membantu perusahaan tersebut. Terus ini sangat penting ya, berarti untuk kita bahas ya. Tentu nih para sobat JDP nih, khususnya Gen Z yang baru lulus kuliah atau yang baru lulus dari sekolah SMA, SMK, gitu kan. Nah, di podcast kali ini mungkin sobat JDP penasaran apa job desk kerja menjadi seorang finance di perusahaan. Boleh diceritakan dong, Mbak? Job desk-nya di finance itu kan membuat pembukuan. Pembukuan itu dasarnya kita sudah pernah belajar, misalnya dari zaman SMA, kuliah, belajar akuntansi, cara membuat kas besar, cara membuat kas kecil. Nah, si finance ini tugasnya yaitu satu, membuat kas besar, membuat kas kecil, atau petty cash. Ya mungkin teman-teman, sobat-sobat JDP sudah sering dengar yang namanya petty cash, ya kas kecil. Terus juga seorang admin atau finance itu mengatur pengarsipan itu juga harus ya. Berarti selain ngurusin keuangan, pemasukan dan pengeluaran, seorang admin ini juga mengerjakan yang namanya administrasi surat menyurat gitu. Iya, betul. Surat menyurat kita juga lakukan itu. Terus pengarsipan berkas-berkas. Terus yang penting ini pajak. Tiga ilmu berarti ya, soal keuangan, soal administrasi surat menyurat, dan terakhir adalah pajak ya. Oke, ini semakin menarik lagi nih. Mungkin dari fresh graduate ini nih yang ingin melamar kerja menjadi seorang admin atau finance, ilmu apa yang harus mereka persiapkan agar nantinya sudah siap gitu loh kerja secara lahir dan batin? Oke, ilmunya dasarnya dulu ya. Ilmu dasarnya itu sih Microsoft Office. Ya, kayak Word, PowerPoint dan Excel. Yang paling penting itu Excel. Karena jadi kunci yang pertama itu harus gaptek berarti ya. Ya dong, harus bisa. Harus bisa. Jangan bisa gaptek. Excel, jangan gaptek. Harus bisa Excel terutama. Karena kita membuat pembukuan itu kan di Excel, program Excel ya. Nah, dari situ kita juga harus hafal rumusnya. Rumusnya apa? Iya, karena kan nggak mungkin kita masukin uang ratusan juta dikurang segini kita hitung pakai kalkulator. Kan dengan rumus di Excel pun kita tinggal masukin rumusnya sudah langsung keluar hasil. Cara Mbak Indri agar bisa menghafal rumus Excel yang banyak gimana? Waktu dulu zamannya saya masih sekolah itu ada kursus. Kalau dulu ya, kursus untuk Microsoft Office untuk belajar itu. Ya. Mengerti. Kalau zaman sekarang ini kan sudah mudah ya, udah bisa belajar dari YouTube, yang lihat rumus-rumus Excel tuh banyak dari. Nah, yang kedua adalah belajar pajak. Iya, belajar pajak. Itu bisa lah dari YouTube kita belajar, atau bisa langsung ke
DJP-nya, Direktorat Jenderal Pajak. Ya berarti kan dengan adanya internet ini justru mempermudah ya untuk sobat CDP ini mempelajari soal finance. Tadi Mbak ini kasih tahu bahwa kita harus mengerti rumus-rumus Excel dan mengerti soal perpajakan. Tapi yang paling penting ya Kang ya, itu adalah teliti kan? Itu. Iya, teliti dan juga ya. Teliti, jangan sampai kita salah masukin angka, beda satu angka saja. Hasilnya akan beda ya, ke depan. Teliti dan jujur, berat ini ya. Teliti memang kadang-kadang kita kerja tuh ya sulit memang untuk teliti ini harus memang dilatih, apalagi kejujuran. Berarti peran seorang admin atau finance ini adalah sentral banget di perusahaan, mengatur keuangan, memegang keuangan. Itu fondasi dasar itu adalah kejujuran. Kalau nggak jujur, mah duitnya dibawa kabur kemudian. Iya betul. Iya sih emang. Selain itu apa lagi Mbak? Banyak untuk tanya. Yang dipersiap. Banyak tanya dan banyak belajar pengalaman. Bisa nggak kira-kira kalau misalkan ilmunya dia masih segini misalkan ya, belum segini gitu, dia tetap mau istilahnya dalam dirinya tuh, gue yakin dah pengen sambil belajar gitu, kerja sambil belajar itu bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Dulu. Jangan takut berarti untuk lamar aja dulu ya. Jangan takut. Coba dulu lamar, terus juga kita belajar. Begitu kita diterima di perusahaan itu, kita perbaiki diri, kita belajar terus dan sambil banyak tanya tuh senior-seniornya. Tuh, jangan takut untuk melamar di orang finance dan admin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Flashback ya. Saya ingin tanya nih, kan Mbak Indri ini SIKOM, sarjana ilmu komunikasi. Kok bisa kerja di admin? Gimana ceritanya tuh? Tersesat di jalan yang benar apa membenarkan di jalan yang sesat? Gimana itu? Karena seperti tadi saya bilang, saya melamar pekerjaan, begitu ada lowongan posisi yang kosongnya itu yang dibutuhkan itu adalah admin. Iya, saya coba. Saya coba melamar. Kan yang penting kan kita ada niat untuk bekerja dengan benar dan kita mau belajar. Kita belajar di sana, kita perbaiki, kita tanya ini gimana sih caranya, kayak gitu. Terus ada pokoknya ya intinya sih berani aja sih, berani untuk kita mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru. Oke. Jangan ada kata-kata itu, jangan menyerah sebelum mencoba, bersama Mbak Indri pasti bisa. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, sesat di jalan. Kalau sudah sesat di jalan, susah baliknya. Luar biasa Mbak Indri, bijak banget nih. Oke, kita ngomongin ke tema podcast kali ini Mbak. Yang pertama kita persoalan pajak. Are you ready? Ya. Oke. Tentang pajak nih Mbak, siapa saja sih yang dikenakan untuk membayar pajak? Istilahnya wajib pajaknya itu siapa saja sih Mbak? Di sini saya coba menjelaskan sekilas ya. Jadi yang namanya wajib pajak itu ada dua. Badan atau perusahaan, lalu wajib pajak per orang, pribadi individu. Nah, dari situ pun kita, misalnya saya jelasin yang pribadi dulu ya. Yang pribadi nih, misalnya si wajib pajak ini memiliki pendapatan dalam satu bulan itu di atas 4,5 juta. Itu 4,5. Ya, 4,5 juta dalam satu bulan itu dia wajib bayar PPh 21, potong PPh 21. Pribadi ya. Kalau pribadi tidak ada PPh. Hanya PPh 21 pajak penghasilan. Itu jika di atas salary-nya 4,5 juta. Kalau misalnya si wajib pajak ini pendapatannya di bawah dari 4,5 juta, itu dia tidak wajib potong PPh 21. Tidak wajib potong. Tidak wajib. Ya. Terus tiap tahun itu kita ada lapor pajak juga, namanya SPT tahunan. Pribadi, ini saya masih jelasin yang pribadi dulu ya. Tapi kalau nihil tetap lapor ya? Tetap. Tapi nggak dipotong. Seperti misalnya pendapatan dia di bawah 4,5 juta nih. Kita masuknya hitungannya nihil.
Di SPT tahunan itu kita tetap lapor, kita wajib lapor dengan hasil yang nihil, ya, karena di bawah, jadi setahun kalau tahunan itu ya, kalau tahunan itu per orang itu setahun itu kalau dia di atas 60 juta dia wajib bayar pajak PPh SPT tahunan. Tapi kalau dia di bawah 60 juta hasilnya nihil. Tapi tetap kita lapor. Tetap lapor. Ya, tetap lapor. Dan itu pribadi. Ya, kalau badan atau perusahaan itu juga sama. Ya, disebutnya PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Nah, kalau dihitung PKP itu, jika perusahaan itu pendapatannya dalam 1 tahun itu lebih dari 4,8 miliar, itu baru dia kena bayar pajak. 4,9 miliar. Ya, bayar dia. Lebih dikit juga PKP. Nah, jika perusahaan tersebut dalam 1 tahunnya pendapatannya itu kurang dari 4,8 miliar, itu tidak wajib, disebutnya non PKP, tapi tetap lapor SPT tahunan badan. Walaupun nihil juga tetap lapor. Ya, seperti pribadi tadi. Nah, perbedaannya itu pribadi SPT tahunannya itu sampai Maret. Dari sampai 31 Maret. Ya, di bulan berikutnya. Kalau badan sampai 30 April. Misal kegiatan aktivitas wajib pajak ini dari Januari sampai Desember, berarti Januari sampai Maret itu dia harus melaporkan SPT tahunan. Ya, Januari sampai Desember, dan dikasih lagi waktu 3 bulan. Ya, 3 bulan untuk kita lapor. Kalau lewat, ada dendanya juga. Wah, luar biasa tuh. Nanti lebih bahas lagi ya. Di dalam lagi. Saya ingin ini dulu Mbak, ingin mengingat ulang. Kalau misalkan pribadi tadi di atas 4,5 dia wajib lapor dan potong PPh 21. Kalau dia kurang dari itu tidak dipotong tapi wajib lapor. Kalau badan 4,8 miliar lebih itu harus PKP. Pajak. Kalau SPT-nya? Sama itu tahunan itu. SPT-nya 4,8? Iya, 4,8 miliar. Minimalnya segitu ya? Oh, menarik nih. Ada lagi yang mau ditambahin soal ini? Udah. Oke, cukup ya. Kalau gini Mbak, nah, kan kalau pribadi dan badan, tadi wajib pajaknya ya, itu cara teknis untuk kita melaporkan pajaknya itu seperti apa sih Mbak? Cara teknisnya? Iya. Oke, kalau tadi kan dijelasin tuh ada PPN, PPh, PKP, mungkin lebih dijelasin lagi tuh seperti apa sih cara, misalkan saya nih penghasilan saya lebih dari 4,5 tadi. Nah, cara ngelaporin gimana? Oke. Boleh di ini dulu, lihat catatan dulu. Ya boleh, silakan. Bawa aja. Iya. Siapa itu? Anak siapa itu di belakang? PKP. Oh iya, nanti masukin gini tuh. Terkait pelatihan yang kemungkinan diadakan oleh JDT. Dikasih kisi-kisi. Pelatihan perhitungan pajak. Oh, di akhir ya itu ya. Oke, misalnya pribadi dulu ya. Pribadi, misalnya dia dalam 1 bulan memiliki salary 6 juta misalnya.
Itu nanti ada biaya pengurangan, biaya jabatan itu 5%. 5% dari 6 juta itu 300.000. Potonglah 6 juta dipotong 300 itu jadi 5,7. Nah, itu pendapatan yang dia terima sebenarnya. Ya, dari 5,7 ini kalau misalnya kita kalikan 12 dalam 1 tahun, ya untuk SPT tahunan nih kena bayar pajak atau enggak kan dilihat dari tahunan ya, dari jumlah gajinya itu ialah 68.400.000 kalau kita kali 12. Ya, pokoknya pendapatan kita dikalikan 12. Nah itu TK, dia masuk kategori TK. TK itu adalah tidak kawin, berarti dia tidak punya tanggungan. Dia tidak punya tanggungan, maka nominalnya itu adalah 54 juta. Ya, dari si 68.400.000 itu kita kurangin 54 juta, itu kan dapat hasilnya 14.400.000. Itu penghasilan bersih yang orang pajak hitung. Penghasilan bersihnya 14.400.000. Kalau mau kita tahu berapa sih tiap bulan aku dipotong PPh 21-nya, dari 14.400.000 itu dibagi 12, hasilnya adalah 60%, 60.000. 60.000 potongnya ya? Ya, 60.000. Jadi kalau pajak terhutang ya istilahnya ya, pajak terhutang itu di bawah 50 juta per tahun, ya itu hanya 5%. Jadi dari 14.400.000 dikali 5% sama dengan 720.000. Itu kalau 1 tahun. Tahun ini kita potong 720.000. Tapi kalau per bulan itu hanya 60.000. Jadi tiap bulan salary kita dipotong PPh 21 adalah 60.000. Yang pribadi ya? Itu perhitungan. Kalau badan pun sama. Karena kalau PPh 21 itu kan karyawan ya. Jadi perusahaan itulah yang mendaftarkan karyawan ini dengan perhitungan yang sama seperti tadi. Berarti rumusnya adalah dipotong PPN dan PPh. Ya, kalau perusahaan itu wajib ada PPN. PPN yang sekarang ini kan 11% ya, dan rencananya nanti Januari jadi 12%. Mantap sih pemerintah, memang oke. Nah, kalau misalnya perhitungan PPN, biasanya perusahaan misalnya harganya 1 juta. Tambah PPN kan 11%, jadi berapa? 1.110.000. Nah, jadi kita bayarnya itu ya 11.100.000. Oke, ini luar biasa kan? Mulai ngubeng kan kita soal pajak. Kalau semisal gini Mbak, pribadi dan badan, kalau nihil, apakah tetap lapor? Dan kalau tidak lapor, apakah akan dikenakan sanksi? Dan sanksinya seperti apa kalau memang ada? Jadi nihil atau tidaknya kita wajib tetap lapor. Wajib tetap lapor. Kalau tidak lapor, ada dendanya. Ya, kalau untuk badan pribadi dulu nih, ya dendanya atau biaya keterlambatannya ya. Kalau SPT tahunan pribadi itu kan tadi sampai 31 Maret tahun berikutnya. Nah, kalau misalnya kita belum lapor April, Mei, Juni kita nggak lapor-lapor. Nah, itu kita kena denda yang pertama adalah 100.000 dendanya. Lalu kalau misalnya masih terus 5 bulan, 6 bulan kita nggak lapor-lapor, kita dapat surat nih dari SPT memberitahu keterlambatan kita. 1 surat, 2 surat, 3 surat, kalau sampai lebih itu bisa kemungkinan orang pajak akan datang. Datang ya, ya, cari kita, untuk kita bayar. Nah, ternyata ada sanksi juga bunga. Sanksi bunga itu 5%. 5%. Ya, dari kita terlambat. Terus selain sanksi uang itu ada namanya sanksi pidana. Ya, ada pidana juga. Pidananya itu kalau kita selama 2 tahun atau 24 bulan kita tidak lapor-lapor, kita minimal 6 bulan. 6 bulan. Maksimal 6 tahun. Buset, unik amat ini nanti. Napinya telat bayar pajak. Nanti ditanya di lapasnya. Para napi
ngopi. Silakan Indri Makmur Handoyo masuk. Iya. Oke, kamu kenapa? Telat bayar pajak, Pak. Kan unik itu. Apalagi Iya. kalau 6 bulan doang kurungan ya. Iya. Nanti dikurung, ya Allah, cuma bayar pajak Padahal doang. lapornya tinggal nihil saja gitu kalau misalnya kita pendapatan di bawah ya. Berarti penting ya seorang dari kalau di perusahaan itu ada yang ngerti soal Ya. pajak dan teknis pelaporannya minimal paham ya. Kalau badan, nah kalau badan nih dendanya beda. Oke. Kalau badan itu dendanya telat 1 bulan atau lewat, itu adalah 1 juta. Oke. Sanksi bunga juga sama, Sama. 5%. Sanksi pidana pun sama. Sama. Itu lah. Ternyata ada sanksi pidananya ya. Iya. Jangan coba-coba untuk telat bayar pajak cuma Iya. gara-gara nihil, apalagi nggak ngerti. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan kalau misalkan tadi berbicara yang disanksi pidana nih, jangan sampai dong. Ini kan masa lucu. Temen gua misalkan punya perusahaan PTM warna-warni, karena dia ngurusin usahanya itu terus kan, tapi nggak mikirin deh soal pajak, nggak bayar, akhirnya telat. Penjara kan unik gitu, nanti akhirnya nggak kurus. Oke, berarti kan dalam hal ini tentang awam pajak. Ya, itu gimana caranya? Kalau misalkan teman saya ini punya perusahaan, tapi dia awam soal pajak dan di perusahaannya ini nggak ada yang ngerti soal teknis pelaporan pajak. Itu gimana caranya sih Mak kalau awam itu? Apakah ada yang bisa? Atau Mbak sendiri misalkan boleh? Oke, gimana Pak? Oke, kalau misalnya tidak paham, Hmm. itu sangat boleh nanya ke KPP wilayah Oke, masing-masing. apa tuh KPP? Helpdesk, kantor pratama pajak. Hmm. Itu helpdesk-nya sangat amat membantu. Kalau kita nanya, kita nggak paham. Berarti misalnya teman saya dia disuruh ke KPP dan masuk ke KPP, terus security nanya ke bagian Helpdesk. helpdesk. Dari helpdesk ngomong apa dia nanti? Ya kita kasih tahu nih, Keluhannya saya apa? mau bayar ini saya nggak ngerti, gimana ya? Apa yang mesti dibawa? Buku? Apa? Misalnya ada laptop, boleh bawa laptop. Oke. Ya karena kalau Yang bagus laptopnya. kalau badan itu sebelum dia pajak itu dia harusnya sebenarnya sudah terdaftar dulu Oke. di DJP. Berarti sangat terbuka ya untuk sobat CDP yang awam pajak, nggak ngerti pajak bisa langsung datang ke KPP wilayah masing-masing. Kalau misalkan nggak bisa nih secara offline, apakah ada secara online? Ya, bisa secara lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Oh. WhatsApp-nya. Cara dapat nomornya? Di sana tinggal minta. Oke, di apa? Biasanya kan Helpdesk-nya pasti kalau ada. di apa tuh di Google Maps juga ada ya biasanya Ada, ya? ada. Nomor-nomor admin itu yang aktif juga ya? Ada. Atau di Instagram media sosial KPP Dan mereka masing-masing. cepat responnya. Cepat respon, jadi jangan ada alasan lagi ya. Tuh, nggak ada tuh alasan awam nggak ngerti pajak ya. Nah, kalau pertanyaan gini Mbak, punya NPWP tapi nggak bekerja, terus apakah perlu dia lapor pajak? Nggak usah khawatir kalau misalnya punya NPWP tapi nggak punya penghasilan, nggak apa-apa. Karena kan kita lapornya nanti tahun, SPT tahunan. Seperti yang tadi saya bilang, lapor aja, jujur aja. Kita nggak bekerja, nggak punya penghasilan dalam setahun kurang dari 60 juta, kita pasti akan hasilnya nihil. Yang untuk 0% nggak dibayar, bayar ya. Nah gitu guys ya. Walaupun ente nggak kerja, nggak punya penghasilan, kalau nggak punya NPWP nggak perlu dia. Nah kalau sekarang ini ya Kang, NPWP itu sudah gabung dengan NIK. Nah berarti wajib pajak semua jadi wajib pribadi tuh. Iya. Nanti lama-lama mungkin akan semuanya wajib pajak ya. Ya gabung NIK. Gabung NIK dan itu harus kita gabungkan di websitenya ya kalau nggak salah ya. Iya. Pertama kita daftar dulu kayaknya. Apakah udah digabungkan? Sudah. Sudah. Saya belum loh. Oke, setelah ini mau tergabungkan ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih Mbak. Kan tadi Mbak bilang bahwa kalau misalkan NPWP ditiadakan, berarti kan nomor NPWP ini jadi NIK. Pendapat Mbak ini gimana? Soal berita ini. Pendapat saya sebenarnya sih pertama itu kita simple kartu ya. Simple kartu. Jadi minim bawa kartu banyak.
dompet kita jadi enteng. Iya, ya kan. Jadi kita misalnya mau buka rekening aja kan harus bawa NPWP nih. NPWP. Ya, ini NPWP, ini hilang jadi KTP, KTP-in, jadi nomor ini nggak ada. Nanti pada saat buka di DJP online pun itu sudah ada NIK dan NPWP-nya sudah gabung. Sama. Oke, ini luar biasa sekali ya. Jawaban dari Mbak Indri daging semua nih. Sangat penting sekali untuk sobat-sobat CDP di luar sana yang tidak mengerti soal perpajakan, yang ingin tahu soal ilmu admin atau finance. Like, comment, and share ya video ini nih. Oke. Kita buka kok sesi tanya jawab ya di kolom komentar di bawah ini, dan nanti pertanyaan yang menarik itu dapat door prize. Door prize-nya apa tuh? Konsultasi hukum gratis di kantor CDP Law Firm, baik secara offline maupun offline. Kalau offline silakan datang ke kantor kami di Golden Centrum Gang Majapahit nomor 26 Blok F, Kelurahan Ketujuh Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, Mbak Indri. Oke, sebelum closing statement saya ada permainan dulu. Oke. Nama permainan adalah Q&A JDP. Ya. Are you ready, Mbak Indri? Jawab dengan cepat. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Salah satu. Enggak boleh. Mikir boleh, tapi dengan cepat. Jangan lama-lama. Oke. Siap, Mbak Indri? Gampang ke pertanyaannya. Yang pertama, ngurus anak atau karir? Ini dua-duanya sebenarnya. Boleh lah pilih dua lah. Nggak boleh, satu aja. Ngurus anak, berarti berhenti satu. Yang kedua, pendapatan banyak badan sakit atau pendapatan kecil tapi badan sehat? Sulit kan? Badan sehat kan masih bisa cari lagi. Oke, badan sehat ya. Pendapatan kecil. Yang ketiga, kurang tidur atau melewatkan jam makan? Kurang tidur, suka begadang berarti nih ya. Kita nggak tahu dia begadangnya mainin apa nih. Yang keempat, Instagram atau TikTok? Nah, berarti begadangnya main TikTok. Oke. Ditakuti semua orang atau dicintai oleh semua orang? Dicintai. Nggak mau ditakuti tah? Oke. Yang keenam, miskin bahagia atau kaya sengsara? Bahagia. Miskin bahagia, luar biasa. Nih yang menarik nih. 7. Berbicara dengan hewan atau berbicara dengan 10 bahasa asing? Kalau nggak bisa saya tes nih. Ya, kalau misalkan milih yang berbicara 10 bahasa asing, saya tes. Yang mana? 10 bahasa asing ini bahasa saja. Coba, terima kasih dalam bahasa Turki. Aduh. Berarti bicara dengan bahasa hewan ya. Oke, coba ngomong dengan kucing. Oke, yang ke-8, lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Lebih banyak waktu. Bisa cari uang. Bisa cari uang. Oke. 9, ikuti impianmu atau ikuti impian pasanganmu? Impian. Impianku. Wah, lihat nih ya, nanti share sama gua nih. Oke. Yang terakhir, ini paling sulit mungkin ya bagi Mbak Indri nih. Hidup tanpa nonton film atau hidup tanpa makan mie? Dua-duanya penting kan? Iya. Makan dan makan mie. Iya. Nonton dan makan mie. Sama kan? Hitungannya kan? Nonton film juga nggak tiap hari kan? Makan mie juga nggak tiap hari kan? Itu pilih. Saya pilih nonton mie dihilangin ala lo tukang mie nggak laris. Oke, terima kasih Mbak Indri sudah mengikuti Q&A JDP Check. Terakhir, silakan Mbak Indri untuk closing statement terkait podcast pada sore hari ini. Oke. Jadi untuk sobat-sobat JDP,
jangan ragu kalau ingin melamar pekerjaan sebagai admin, boleh dicoba. Dan yang penting kita niatkan diri untuk upgrade diri kita, belajar lagi gimana sih. Yang penting kita mau bertanya. Dan juga untuk para pengusaha atau pribadi jangan lupa lapor. Mantap, tangannya gede dulu. Sarang, heo. Terima kasih Sobat CDP sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Mohon maaf saya bila ada kata-kata yang salah, karena itu datangnya dari saya secara pribadi ya. Kalau ada lebihnya, ada di komen, di like, di share video nya supaya bermanfaat bagi dulur-dulur atau saudara-saudara adik kelasnya yang ingin mengetahui ilmu tentang admin atau finance. Terima kasih dari kami berdua. Tetap semangat, dan kalau misalnya ingin lebih dalam lagi mengerti soal pajak, boleh di Japri ya. Ada pelatihan soal pajak, silakan langsung di Japri aja di medsos kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.